mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok sampai mati, oposisi sampai mati. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, berikut kita akan saksikan Babe Haikal saat dulu masih lantang, sangat vokal, memberikan kritikan kepada pemerintahan Pak Jokowi. Dan beberapa statement Babe Haikal ini kita akan dengarkan dulu, bahwa sampai kapanpun tidak akan bergabung dengan pemerintah, sampai kapanpun, karena ulama yang benar itu, yang tegak lurus, artinya ulama yang dibenci oleh pemerintah. Nah, bagaimana sekarang kabar Babe Haikal setelah dipanggil bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo? Dan kita juga akan saksikan bagaimana Pak Anies memberikan sebuah pernyataan tentang dibutuhkan sosok jiwa yang berintegritas, yang sosok tokoh yang sepadu antara kata dan tindakan. Langsung saja kita saksikan berikut ini. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok sampai mati, oposisi sampai mati, siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan, Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan. Ulama itu pasti oposisi. Ketika dia tidak oposisi, berhenti dia sebagai ulama. Mari kita lihat sejarah. Nabi Ibrahim, dia oposisi terhadap Namrud. Nabi Musa, dia oposisi terhadap Firaun. Nabi yang tidak oposisi sekaligus raja, dia adalah Daud dan Sulaiman. Nabi Isa itu oposisi terhadap Yudas. Dan semuanya. Nabi Muhammad lengkap. Kenapa mesti milih Jokowi juga? Enggak. Kalau gue mau milih Prabowo, kenapa? Tapi setelah dilantik, nanti kita tahu diri. Siapapun yang dilantik oleh pemerintah, itu berarti presiden kita. Ya. Nih catat ngomongan gue nih. Siapapun yang dilantik oleh pemerintah nanti, itu berarti presiden kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, karena gue orang Indonesia. Itu prinsip. Kenapa jadi kesal seperti itu? Nah, apa gue nggak mau deket pintu penguasa? Aneh bacain hadisnya. Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, ya menjilatlah gitu ya. Makanya pasti jatuh pada fitnah. Jikapun dia tidak menjilat, ya, maka ia memberi nasihat dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar adalah termasuk jihad yang utama. Tetapi yang penting kita sadari adalah sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Mengenai ketetapan ini, terus jadi dimusuhin gitu, nggak apa-apa. Ulama dahulu juga semua dimusuhin ketika dia tidak mau mendekat pintu penguasa. Dan memang kita menjaga marwahnya itu begitu, agar perjuangan tulus, perjuangan lulus, perjuangan ikhlas, perjuangan tanpa pamrih dan tanpa mengharap jabatan. Itu yang Anda pegang dari zaman dulu. Dari abah Anda almarhum tuh, pasti dia nasihatin kayak begitu. Ya. Waktu itu Anda pernah dapat nasihat sama abah Anda. Kalau mau lihat ulama yang baik atau buruk, kata abah Anda, lihat deh, yang dimusuhin sama pemerintah, nah tuh lo pegang fatwanya. Berarti dia jujur, berarti dia ikhlas, berarti dia benar dalam menyampaikannya. Karena itu dimusuhin sama pemerintah. Ulama yang dekat dengan pemerintah, udah deh, mendingan lo abaikan aja deh. Kenapa? Karena fatwanya akan menggirangkan pemerintah. Begitu dinasihatin. Dan jangan Kita kembali kepada sorotan tajam netizen, bukan terkait di posisi mana Babe Haikal di
ditempatkan, namun terkait dengan pernyataan-pernyataan di masa lalu. Ya intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita diminta membantu Bapak ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Nanti diumumkan. Nanti diumumkan secara Spill dikit-dikit Pak. Soal apa aja tadi di dalam? pengarahannya secara umum ya, secara umum yang penting kita harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin gak enak. Intinya yuk saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu berlalu. Dulu bilang sampai mati oposisi Babah Haikal Hasan bakal jadi menteri usai dipanggil Prabowo. Mana sih orangnya? Cair. Tahu kan tujuannya? Cair. Asik. Sampai mati oposisi. Ya. Cair. Mantap. Kang Kopi. Ya elah cair sampai mati oposisi kentut. Oke, apa itu? Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Oh iya jelas. Oh gimana tuh? Masalahnya adalah orang seperti Pak Aiman Wicaksono harus mendengarkan secara utuh. Oke. Yang didengarin itu pasti separuh. Oh separuh itu. Separuh. Baik. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat, memimpin dengan indah, memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan, ya oposisi sebuah gitu loh. Artinya melawan sebuah kebaikan. Oposisi berada di dalam atau di luar, nggak ada masalah. Yang penting bisa memberikan kritik terbaik. Itu loh yang penting. Jadi tetap oposisi dalam artian bahwa mau jadi menteri, mau jadi wakil menteri, mau jadi kepala badan, tetap akan beroposisi dalam artian bahwa memberikan Beroposisi terhadap kejahatan. Itu yang benar. Maka kalau nonton yang lengkap, siapapun yang nanti dilantik, karena tadi kan nggak mengakui kemenangan gitu ya, nanti itu akan jadi presiden curang. Gitu. Akan jadi negara curang. Akan jadi semua curang-curang. Nggak baik buat kehidupan bangsa ke depan. Kalau teman-teman ini orang yang cinta kepada bangsa ini, saya mohon hentikan narasi itu. Narasikan saja audit forensik. Narasikan saja hak angket. Narasikan saja apapun. Jangan membuat masyarakat gaduh. Babe Haikal Hasan saya tidak akan berpaling dari Pak Prabowo. Nih, saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa, di depannya ada siapa, di sampingnya ada siapa. Dan saya tidak ambil pusing 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 ijtima, saya nggak ambil pusing. Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Karena apa? Karena saya kenal beliau sejak beliau belum menikah. Saya kenal beliau soal historis. Almarhum ayah saya, almarhum mertua saya, boleh dicek siapa terhadap Pak Prabowo. Dan juga ibu kandung saya yang menyatakan, Kal, jangan beralih, jangan kemana-mana. Jadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Dan orang tua saya, Pak Hasan, orang bilang panggil Hasan Seknek, orang tua saya sekretaris daripada Pak Sudarmono, wakil presiden zaman itu, juga mengatakan bahwa orang yang paling baik yang harus kamu dukung adalah Pak Prabowo. Sehingga saya tidak akan pernah berpaling untuk menjadikan Pak Prabowo ikut sampai mengawal, sampai melantik. Itu jawaban saya. Lengkapnya siapa? Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Syekh Ali bin Abdullah Baras. Lahir kapan, di mana? Ini orang Betawi, lahirnya tanggal 21, tapi dicatatnya 22. Bulannya Oktober, supaya bisa sekolah dimudah-mudahin tahun 70, padahal tahun 68. Jadi udah nggak jelas lahirnya di mana, Pak. Kata ibu saya lahirnya di Bogor. Kata bapak saya lahir di Jakarta, makin nggak jelas. Sampai sekarang nggak jelas, punten. Alhamdulillah. Yang penting wujud, ya. Wujud kidambako. Jadi beliau ini, kalau gitu masih adek dong ya dengan ayah? Ada. Adek ya. Ada, KA. Baik. Gocap, percis gocap lah. Kurang lebih gocap. Alhamdulillah.
Jangan nakal ya deh ya. Lagi rame nih calon menteri, banyak yang bikin kaget. Yang paling bikin gua kaget itu namanya Babe Haikal Hasan. Rumornya jadi Wamenkominfo. Yang bener aja. Gue sebagai pendukung Prabowo nih ya, meskipun gua nggak nyoblos, tapi kan gue dukung Prabowo. Gue sering ngomong di sini. Gue kaget kalau Prabowo bagi-bagi kue. Prabowo ini kan mazhabnya zero enemies. Dia loyal sama pendukungnya. I know. Gue expect itu. Tapi nggak kebayang aja kalau Wamenkominfo-nya rumornya bakalan Babe Haikal Hasan. Gak ada yang lebih informatika lagi. Gak ada yang lebih kominfo lagi gitu. Kalau bener menterinya lanjut Budi Aristiadi, masa wakilnya Babe Haikal Hasan nih dua maut juga nih. Gak bisa gitu. Founder Kaskus zaman dulu Andre Darwis siapa kek? Ada lagi tuh rumornya Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Giring PSI. Yang boneng aja. Cuman gara-gara dia penyanyi. Gue yang bukan anak abah aja kesel pas zaman dia ngatain Anies melulu. Ya kalau rumor Menteri Kebudayaannya Fadli John itu mah canggih, mantep. Cocok Fadli John ngomongin kebudayaan. Emang dia orang kebudayaan tuh. Nah wakilnya Giring. Ada lagi wakil menterinya rumor Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tuh jadi wakil menteri pariwisata apa ekonomi kreatif, gue nggak tahu tuh. Tapi ya Raffi Ahmad nggak bikin gue kaget sekaget Babe Haikal sih. Kan Raffi Ahmad mantep juga dia, doktor. Ya kalau yang lain-lain mah gue nggak kaget ya. Ada Erick Thohir lah, ada orang partai-partai lainnya. Sri Mulyani cukup kaget sih. Ini orang kok jadi menteri melulu nih, kayak nggak ada yang lain aja. Kalau misalnya Anies Mata jadi Wamenlu, rumornya kan bagian Timur Tengah tuh biar dia yang ngurusin. Ini mah pantas jadi Wamenlu. Malah gue kaget nih selain Fahri Hamzah rumornya cuma jadi wakil menteri. Kalau Fahri Hamzah jadi wakil menteri, Babe Haikal juga jadi wakil menteri juga. Ini kan levelnya jauh. Masa sama-sama wakil menteri, jomblang juga nih. Gak tahu deh tuh kalau Fahri Hamzah di kementerian apa, gue belum baca tuh rumornya di mana, gue belum lihat. Ya udah deh, kita tunggu aja nih. Kira-kira siapa lagi nih yang datang ke Kertanegara hari ini yang bikin kaget siapa nih? Ini pas gue lagi bikin video, gue baca di Twitter katanya Permadi Arya juga bakalan jadi wakil menteri rumornya. Abu Janda Al-Bollywoodi. Masa dia jadi wakil menteri agama, yang bener jae, bro. Nah kalau ini gue bingung nih, lebih kaget Abu Janda apa Haikal Hasan? Lebih kaget siapa lu? Abu Janda lah. Abu Janda sih, Abu Janda wakil menteri. Abu Janda. Gue sangat berharap Prabowo ini pemerintahannya bisa menjadi pemerintahan yang sangat legend. Gue sangat berharap. Gue golput gak nyoblos, tapi gue cinta Prabowo. Kenapa gue golput? Karena gue gak suka keluarga Jokowi sejak dulu. Gue gak mau pilih Gibran. Jadi kalau beneran suka Prabowo sih, menurut gue harusnya gak suka Jokowi ya. Karena historinya panjang nih. Persaingan kerasnya ini kan dari zaman gue kecil sampai gue tua keras banget begitu loh. Ya udah deh, semoga Gibran nganggur. Ya ini kita masih kecil, Mas Surya, saya membaca biografi. Nama-nama yang dibaca itu ada Soekarno, ada Hatta, ada Sahrir, ada Natsir, ada Saifuddin Zuhri, ada Wahid Hasim. Mereka bervariasi latar belakangnya. Tapi sesungguhnya kalau kita tanya, apa profesi mereka? Sesungguhnya mereka adalah politisi. Mereka adalah politisi. Tetapi kita, karena pancaran idealisme, pancaran gagasan, pancaran perbuatannya, maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Mereka-mereka yang berkaya di berbagai bidang, mereka memilih untuk bekerja di wilayah politik. Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan. Dan itulah sebabnya, mengapa hari ini kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas untuk masuk ke dalam wilayah politik. Bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Ya, demikian kita sudah mendengarkan Babe Haikal dan juga respon beberapa netizen terkait dengan sikap Babe Haikal ini yang tiba-tiba berubah dan sekarang memang dipanggil oleh Pak Prabowo dan masuk bergabung menjadi pembantu Pak Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahannya sampai di 2029 nanti. Nah, kita tidak jarang lagi mendengarkan statement-statement dari Babe Haikal. Kita juga rindu Babe Haikal yang dulu sangat vokal, yang sampai beberapa kali menyampaikan bahwa sampai kapanpun dirinya tidak akan pernah bergabung dengan pemerintah karena itu dipandang akan merusak ya citra seorang ulama. Bahkan dengan tegas Babe Haikal mengutip ya Ka'ab bin Malik bahwa ulama yang benar adalah yang dibenci oleh pemerintah. Itulah statement-statement yang sudah kita dengarkan dulu dan juga tanggapan netizen terkait perubahan sikap Babe Haikal ini.
memang ya sekarang itu kita harus serba berhati-hati untuk mengeluarkan statement. Memang kearifan kita, kebijaksanaan kita di dalam berkata-kata itu harus difilter, karena jika ini sudah terpublish ke publik di media, maka ini akan menjadi catatan-catatan yang sangat lama karena semua dengan mudah terekam di berbagai media. Dan seperti salah satunya ini Babe Haikal yang dulu lantang sampai bahkan beliau juga mengatakan meskipun mendukung Pak Prabowo dan nanti setelah dilantik, maka seketika itu juga Babe Haikal akan memberikan masukan-masukan, kritikan-kritikan yang konstruktif jika memang Pak Prabowo dinilai kebijakan-kebijakan yang dijalankan itu tidak berpihak kepada rakyat. Tapi nyatanya Babe Haikal ikut setelah dipanggil oleh Pak Prabowo dan masuk melebur di dalam kekuasaan Pak Prabowo. Dan tentu kita butuh politisi-politisi yang matang. Kita tidak menyalahkan Babe Haikal bergabung dengan Pak Prabowo. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain, ada sisi-sisi yang kita tidak tahu itu apa. Namun kita membutuhkan sosok yang orang-orang yang tetap seperti Bung Rocky Gerung ini yang selalu kritis kepada pemerintah dan konsisten sampai saat ini. Dulu Fahri Hamzah kita dengarkan sangat vokal, namun belakangan juga berubah, dan yang paling konsisten hingga saat ini memberikan masukan kepada pemerintah itu adalah pengamat politik Bung Rocky Gerung, dan juga saya kira adalah Bung Refli Harun. Nah, kita memerlukan sikap-sikap karena kritikan masukan kepada pemerintah itu adalah bukan sebuah kebencian. Kita sama-sama ingin melihat Republik ini baik, ingin mendoakan bersama-sama supaya Pak Prabowo ini menjalankan tugasnya yang senantiasa disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan untuk memajukan Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, sebagaimana Pak Prabowo sering sampaikan selama ini. Demikian sahabat pena Ufuk, terima kasih.